Shalom Jemaat Every Nation Surabaya dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di program kita Selah, di mana kita mengambil waktu sejenak untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita mengawalinya hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Tuhan, kami boleh mengambil kesempatan ini untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang Engkau kehendaki Tuhan untuk kami lakukan sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini ke depan. Biar kami boleh menikmati waktu ini dengan Engkau Tuhan. Biarlah waktu ini boleh menyegarkan kami kembali Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hidupku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang hidup berdampingan di dunia ini, semakin kita mengenal satu sama lain, kita menghabiskan waktu bersama, kita melayani bersama, kita semakin menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Begitu juga kita sendiri, kita semakin mengenal bahwa kita sendiri pun punya banyak kesalahan, kita punya banyak area di mana kita harus bertumbuh. Dan tidak jarang ketika datang waktunya dalam hidup bersama, ketika kita berhadapan dengan kelemahan ataupun kesalahan orang lain, ataupun ketika kita merasa kita ingin mengoreksi seseorang, kita ingin menolongnya. Namun ada ayat yang mungkin sering kita dapatkan, jangan menghakimi. Jangan menghakimi, toh kamu juga masih kurang, kamu juga masih bergumul dengan hal itu. Emang kamu sudah sebaik apa? Ya, dan masih banyak lagi perkataan-perkataan yang senada seperti itu ya. Dan ada berapa banyak dari kita yang masih merasa bahwa kita akhirnya jadi tidak ingin melayani orang lain karena kita merasa kita masih bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Kita merasa kita masih belum layak. Kita bahkan menolak memberi bantuan kepada orang lain karena kita merasa kalau orang lain itu yang sudah melakukan hal yang baik itu, mereka itu lebih pantas. Kita terkesan rendah hati sekali ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita benar-benar tidak boleh menghakimi? Apa yang firman Tuhan katakan? Saudara, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah kita boleh menghakimi atau tidak. Tetapi sebelum itu, ketika kita berhadapan dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan orang, apa yang Roh Kudus ingin katakan kepada kita untuk kita lakukan? Saudara, inilah pertanyaan terpenting yang saya dapatkan ketika merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu di Lukas 6 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca. Janganlah menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus menyampaikan lagi suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah selesai pendidikannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Nah, saudara, perikop jangan menghakimi ini adalah kelanjutan dari perikop sebelumnya, yaitu kasihilah musuhmu. Ya, di bagian ini kita dapat melihat bagaimana Yesus mengajar agar kita sebagai pengikutnya dapat mengasihi orang-orang yang bahkan bersalah kepada kita. Ini adalah serangkaian khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan waktu dia berkhotbah di bukit. Nah, saudara, dari sini kita dapat belajar bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita ingin lakukan terhadap sesama kita, bahkan musuh kita, orang-orang yang mengecewakan, berbuat salah kepada kita, seharusnya adalah karena kasih. Nah, mari saya ingatkan lagi apakah kasih itu. Di 1 Korintus 13 ayat 4-8 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, kasih itu sabar. Ini adalah hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri di dalam hidup kita. Dan kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Saudara, di ayat ini di Lukas, Tuhan mengatakan perumpamaan bahwa orang buta yang menuntun orang buta. Selanjutnya Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa orang bisa saja melihat serpihan kayu di mata saudaranya, namun tidak melihat ada balok di dalam matanya sendiri. Saudara, dalam hal berhubungan dengan orang lain, kita membutuhkan Allah yang adalah kasih, dan Dia adalah terang dunia. Tanpa kasih, tanpa Dia yang adalah terang, kita seperti orang buta yang menuntun orang buta. Sekalipun kita berpikir kita telah mengeluarkan balok itu dari mata kita supaya kita dapat melihat dengan jelas, namun tanpa kasih, tanpa Allah, tanpa terang itu, kita tidak sedang menolong orang tersebut. Saudara, hanya karena kita punya mata, belum tentu kita dapat melihat. Bayangkan saudara, kita ada di ruangan yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Apa yang saudara lihat? Tentu saja tidak ada, karena di sana tidak ada cahaya. Seperti itulah saudara ketika kita hidup di luar Tuhan. Sepertinya kita sedang berjalan, tetapi tidak ada arah. Kita tidak tahu apa-apa. Kita bahkan berpikir kita sedang menolong orang lain, tetapi mungkin kita sama-sama akan jatuh. Dalam hidup berdampingan dengan orang lain, saudara, kita butuh kasih dan terang Tuhan. Kita butuh pribadi Tuhan dan firman-Nya di dalam hidup kita. Saudara, pada saat kita menemukan serpihan kayu dalam hidup orang lain, penting untuk kita sadar bahwa ada balok dalam diri kita yang juga perlu disingkirkan. Tujuannya apa? Bukan supaya kita jadi lebih efektif menghakimi atau merasa jadi lebih baik dari orang tersebut, namun supaya kita dapat melihat dengan jelas. Saudara, balok itu bisa jadi hal-hal buruk yang ada pada orang lain yang juga ada pada diri kita. Atau bisa jadi berhubungan dengan orang lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan orang lain, namun justru yang jadi penghalang kita untuk melihat orang itu dengan kasih Tuhan. Nah, bila kita mengetahui hal ini, kita akan bertindak hati-hati pada saat kita menghadapi orang yang berbuat salah atau yang punya kekurangan, atau melakukan hal yang di luar ekspektasi kita. Kita bukan lagi bereaksi, namun kita dapat memilih respon dengan benar. Saudara, bereaksi biasanya dilakukan secara spontan, didorong oleh emosi, ego, pikiran, dan seterusnya. Sementara respon adalah apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Kita merespon sesuai dengan apa yang Dia mau. Pada saat kita melihat serpihan kayu di mata orang lain, mari kita berhenti sejenak, membiarkan Allah memimpin kita untuk menyingkirkan balok tersebut. Ketika kita memilih untuk merespon terhadap pimpinan Roh Kudus, kita membiarkan Allah melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Dialah yang akan memampukan kita untuk mengendalikan diri kita, karena Dia adalah kasih, untuk sabar terhadap orang lain. Dia yang akan memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. Ketika kita memilih untuk merespon terhadap pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengeluarkan balok itu dari mata kita, sehingga kita dapat melihat dengan jelas apa yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain. Ketika kita memilih untuk merespon terhadap pimpinan Roh Kudus, kita bersama-sama dengan Tuhan memurnikan hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan kita bersama dengan orang tersebut menolongnya menjadi lebih baik. Suatu saat, orang mengatakan kepada saya, "Kamu kok bisa ya sabar menghadapi orang, ada orang gitu ya yang terkenal atau waktu itu dirasa sangat meresahkan." Lalu awalnya saya menyadari bahwa sebenarnya karena dulu saya pernah menghadapi orang yang jauh lebih parah atau yang jauh lebih menguras emosi saya. Dan dapat saya katakan, ya sebenarnya Tuhan sudah melatih saya sebelum saya bertemu dengan orang semacam itu. Namun akhirnya saya sadar,
ini bukan karena saya sudah latihan, saya sudah pernah ketemu orang yang lebih buruk, karena saya telah melewati itu semua. Sebenarnya bukan karena itu. Tetapi kemampuan kita mengasihi orang yang tersulit itu sebenarnya datang dari Allah sendiri. Ada masa di mana saya salah berespon. Dan kalau saya berpikir bahwa saya bisa karena kemampuan saya, maka saya salah besar. Setiap kali kita bertemu dengan orang yang baru, kita membutuhkan anugerah dan kasih Allah yang baru untuk kita. Dalam segala hal, mungkin bukan orang yang baru, tapi kejadian yang baru. Kita butuh anugerah dan kasih Allah terus-menerus, dan bukan pengalaman kita. Pada akhirnya saudara, kita tahu pada saat kita menolong orang lain, bukan dengan sikap hati karena kita sudah lebih baik dari orang itu. Bukan karena, wah sekarang saya jadi layak dan pantas untuk menegurmu. Itu bukan kasih saudara, karena kasih tidak memegahkan diri. Itu mungkin ego kita sendiri. Jadi saudara, pastikan pada saat kita melayani sesama, itu karena kasih dan bukan karena kita merasa kita sudah mampu, kita sudah lebih baik. Pada saat kita melihat serpihan kayu di mata orang lain, mari kita berhenti sejenak dan membiarkan Tuhan memimpin kita untuk menyingkirkan balok tersebut, agar kita dapat melihat dengan jelas, dengan kasih, dan menolong orang tersebut dengan tepat. Pada akhirnya, orang tersebut dapat melihat perbuatan kita dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati.